Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara melatih gelandang serang serba bisa. Oke guys, ketika kita melatih gelandang serang, terkadang kita lupa tujuan kita melatih pemain itu tugasnya untuk apa. Mencetak gol atau pengumpan. Terkadang ada teman-teman yang terlalu fokus pada kualitas putunya saja yang besar tanpa memikirkan atribut mana saja yang harusnya ditingkatkan, dan itu biasanya yang membuat hasil latihannya tidak terlalu efektif. Oke, karena banyak teman-teman yang bertanya, Bang, sebenarnya untuk melatih pemain secara individu berapa sih booster kondisi yang dibutuhkan? Oke, semakin banyak booster kondisi akan semakin bagus. Tapi kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih pemain secara individu dengan hanya mengandalkan 200 booster kondisi. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke, dan buat teman-teman yang ingin bertanya seputar game Top 11, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Insya Allah jika tidak sibuk, saya akan segera membalasnya. Oh iya, saya ingatkan lagi buat semua teman-teman, khususnya para sultan yang ingin membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Kamu bisa cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Kiano Store menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di Kiano Store juga menerima top up banyak game favorit seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi nih para sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Pastikan kamu masuk lewat link Instagram yang ada di deskripsi video ini untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman atas kepercayaannya. Oke, seperti yang saya bahas di awal bahwa saya akan melatih gelandang serang serba bisa. Dan saya akan coba membuat gelandang serang serba bisa. Jadi bukan hanya gelandang pengumpan, tapi juga pencetak gol. Jadi apakah hasilnya efektif jika melatih pemain secara individu hanya mengandalkan 200 booster kondisi? Nah, buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini sampai selesai. Oke guys, ini adalah contoh 3 pemain yang saya latih secara individu. Jadi 2 gelandang serang yang saya latih memiliki keterampilan yang berbeda. Jika biasanya ketika kita menempatkan gelandang serang, performa striker menurun dan tidak terlalu produktif mencetak gol atau menjadi mandul. Nah, di sini saya membuat kombinasi lini serang menjadi lebih seimbang. Jadi striker tetap produktif mencetak gol meskipun ada 2 gelandang serang di sampingnya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat striker agar mencetak banyak gol, kamu bisa cek videonya di sini. Oke guys, sebelum kamu melatih pemain, pikirkan terlebih dahulu pemain seperti apa yang kamu butuhkan agar sesuai dengan strategi yang akan kamu terapkan. Mungkin buat teman-teman yang sering menonton video saya sudah tidak heran lagi dengan strategi yang sering saya terapkan ketika pertandingan berlangsung. Saya sering menerapkan taktik fokus umpan dari sayap kanan dengan gaya umpan panjang. Jadi ada alasan tersendiri guys kenapa saya menerapkan taktik seperti itu. Alasannya yaitu karena saya menempatkan penyerang sayap yang memiliki atribut umpan panjang yang bagus, dan sejauh ini dia terbukti berhasil memberikan banyak assist melalui umpan crossing. Jadi setelah kita melatih pemain secara individu, kita sudah tahu taktik dan strategi apa yang akan kita terapkan agar hasilnya bisa lebih efektif. Jadi dengan begitu kita juga bisa mengenal pemain-pemain yang kita miliki dan bisa menentukan taktik, strategi, dan formasi yang kita sukai. Oke guys, untuk melatih pemain secara individu, pastikan kamu sudah menyiapkan pemain muda umur 18, 19, atau 20 tahun, bintang 3 atau bintang 4. Entah itu pemain yang kamu dapatkan dari akademi remaja ataupun dari lelang. Karena banyak teman-teman yang bertanya, Bang, apakah bisa melatih pemain secara individu di akun yang levelnya masih rendah? Jawabannya tentu bisa. Kali ini saya akan melatih pemain di akun Top 11 level 4. Dan ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu. Sebenarnya saya sudah mendatangkan pemain ini sejak musim lalu, tapi karena musim lalu kualitas bintangnya terlalu tinggi, jadi saya baru bisa melatihnya musim ini agar atribut gelapnya menurun. Jadi agar kita bisa leluasa melatih atribut terangnya saja guys. Sama halnya seperti di akun level 70 tadi guys. Di akun level 4 ini pun saya membuat kombinasi penyerang. Jadi setiap penyerang memiliki keterampilan yang berbeda.
Di posisi striker saya menempatkan target man, di posisi sayap kanan saya menempatkan winger, dan di posisi sayap kiri saya menempatkan inside forward. Meskipun keduanya penyerang sayap, tapi mereka adalah dua tipikal pemain yang berbeda. Dan kali ini saya akan melatih penyerang sayap, inside forward. Jadi bukan winger ya guys. Oke guys, saat ini kualitasnya masih di angka 79% setara bintang 4, dan kita butuh 1% lagi agar kualitasnya meningkat menjadi bintang 5. Dan dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan satu keahlian khusus, penyerang bayangan. Dan untuk tinggi badannya di angka 180 cm dengan berat badan 77 kg, dan hanya kaki kanannya yang bagus untuk menendang. Oh iya, kaki yang bagus untuk penendang juga berpengaruh ya teman-teman. Misalkan kamu ingin menempatkan pemain kiri yang handal untuk umpan crossing, pastikan kamu menempatkan pemain dengan kaki kiri. Begitupun sebaliknya. Tapi misalkan kamu ingin menempatkan penyerang sayap pencetak gol seperti Messi atau Cristiano Ronaldo, kamu bisa tempatkan pemain dengan kaki kiri di sisi kanan dan sebaliknya. Oke guys, jadi sebelum melatih pemain ini saya akan mengganti namanya terlebih dahulu. Zinedine Zidane, legenda Prancis dan Real Madrid. Oke, setelah kamu menyiapkan pemain yang akan kamu latih secara individu, sekarang masuk ke menu latihan. Pilih pemain, kemudian klik selesai, lalu pilih drill. Pada sesi latihan pertama, saya akan fokus melatih atribut umpan, tembakan, dan kecepatan menggunakan drill latihan oper lari tembak. Lalu isi semua slot kosong dan kondisi pemain akan berkurang 9% sekali latihan. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Lakukan latihan ini berulang kali sampai atributnya meningkat 10 hingga 20%. Untuk mempermudah dan mempercepat jalannya latihan, kamu bisa menggunakan aplikasi Autoflickers, dan kamu bisa mendapatkannya secara gratis dari Play Store. Jika aplikasi tidak bisa dijalankan, kamu bisa nonaktifkan aplikasi, kemudian aktifkan ulang. Tunggu beberapa detik, jika sudah klik OK, dan aplikasi sudah bisa berjalan seperti semula. Setelah melakukan latihan berulang kali, pastikan kamu selalu memantau perkembangan si pemain. Jangan sampai atributnya nanti tidak meningkat. Karena kita hanya memiliki booster kondisi yang terbatas, jadi kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Jangan sampai hasil latihannya sia-sia. Oke, sekarang atribut umpan sudah meningkat di angka 110%, atribut tembakan di angka 110%, dan atribut kecepatan sudah meningkat di angka 114%. Oke, pada sesi latihan yang kedua, kita bisa fokus melatih atribut kreativitas, giringan, dan sundulan menggunakan drill latihan keterampilan. Oke, seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali sampai atribut yang kita butuhkan meningkat. Sesi latihan yang kedua begitu intens, kualitas mutu rata-ratanya sudah meningkat di angka 88%. Sekarang atribut kreativitas, dribble, dan sundulan sudah meningkat. Pada sesi latihan yang ketiga, kita bisa fokus melatih atribut kebugaran, kecepatan, giringan, dan umpan menggunakan drill latihan giring bola zigzag. Alasan kenapa kita harus melatih atributnya secara perlahan yaitu agar atribut gelap tidak ikut meningkat melebihi atribut terang. Jadi saya ingatkan lagi, perhatikan tumbuh kembang pemain kamu saat latihan. Pada sesi latihan yang keempat, kita bisa fokus melatih atribut umpan silang, tembakan, dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Melatih pemain secara individu bukan hanya meningkatkan atributnya saja guys, tapi juga akan meningkatkan poin pengalaman latihan dan juga poin gaya main. Jadi perhatikan pertumbuhan pemain kamu saat dilatih untuk meningkatkan level gaya main yang membuat efektivitasnya jauh lebih bagus. Saat melatih individu memang membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi agar kita mendapatkan hasil yang bagus, kita harus benar-benar sabar. Selanjutnya pada sesi latihan yang kelima, kita bisa fokus melatih atribut kreativitas, umpan, dan sundulan menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Setelah memastikan atribut yang kita latih meningkat, kita bisa fokus melatih atribut lainnya guys. Pada sesi latihan yang keenam, kita bisa fokus melatih atribut dribble menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Lanjut, pada sesi latihan yang ketujuh, kita bisa fokus melatih atribut tembakan dan penyelesaian menggunakan drill latihan teknik menembak.
Oke, setelah melakukan sesi latihan yang melelahkan, sekarang level menyerangnya sudah superstar dan kita hanya butuh 19% lagi untuk mencapai level legenda. Oke, karena booster kondisi kita tinggal sedikit, mungkin latihannya sampai di sini saja guys. Nah, untuk atribut kuncinya sendiri yaitu umpan, dribble, dan tembakan, didukung oleh atribut kreativitas dan penyelesaian. Jadi untuk memastikan hasil latihannya berjalan baik dan efektif, sampai saat ini saya masih mempertahankan pemain tersebut. Jika teman-teman lihat saat dilatih usianya masih 19 tahun, sekarang pemain ini sudah beranjak dewasa dan kualitasnya sudah semakin sempurna. Oke, waktu pertama saya melatihnya saat itu akun ini masih level 4 dan sekarang sudah level 6. Jadi mari kita lihat di usianya yang menginjak 21 tahun. Ya, sekarang kita berada di awal musim dan dia musim ini sudah mengemas 4 gol dan 5 assist dan 2 kali menjadi MOTM dari 5 pertandingan di semua kompetisi. Meskipun musim lalu saya tidak meningkatkan lagi kemampuannya, tapi performanya sampai saat ini terbilang masih sangat bagus. Total dia sudah mengemas 75 gol dari 77 pertandingan di Liga, 10 gol dari 17 pertandingan di Liga Champions, dan 12 gol dari 23 pertandingan di Cup. Oke guys, ini adalah akun yang jarang sekali saya buka 2 musim terakhir. Tapi lihat, Zidane berhasil memberikan 86 assist sejauh ini. Dia bermain bagus sepanjang musim dan menjadi pemberi assist terbanyak di klub ini. Nah, seperti itu guys, cara saya melatih gelandang serang serba bisa. Jadi tugasnya bukan hanya memberikan assist, tapi juga mencetak gol tanpa membuat striker menjadi mandul. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.